Pemirsa, vaksinasi COVID-19 tahap pertama di Provinsi Jawa Timur diprioritaskan di 3 kota. Ya, 3 kota tersebut yakni Sidoarjo, Gresik, dan Surabaya. Pagi tadi, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menjadi orang pertama yang menerima suntikan vaksin COVID-19. Vaksinasi COVID-19 tahap pertama di Jawa Timur berlangsung di halaman Gedung Geraha di Surabaya. Selain Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, ada beberapa nama lain dari jajaran Forkopimda, SDM Kesehatan, dan Masyarakat Jawa Timur. Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo menjadi prioritas untuk tahap pertama vaksinasi COVID-19 berdasarkan surat dari Kementerian Kesehatan. Sementara itu terdapat 77.760 dosis vaksin di gudang penyimpanan vaksin Dinas Kesehatan Jawa Timur saat ini. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 juga berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan. Namun Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah batal disuntik vaksin COVID-19. Pembatalan dikarenakan Nurdin terkonfirmasi pernah kontak erat dengan pasien COVID-19. Selain Gubernur, beberapa tokoh lainnya juga batal divaksin, di antaranya Kapolda Sulsel, Kajati, dan Sekretaris Pemprov Sulsel karena pernah terkonfirmasi positif COVID-19. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menjadi orang pertama di Sulawesi Selatan yang disuntik vaksin di Rumah Sakit Dadi. Sulsel akan menerima 66.640 vaksin Sinovac dari pemerintah pusat, di mana 30.000 vaksin diprioritaskan bagi tenaga kesehatan se-Sulawesi Selatan. Dan pemirsa, kita sudah tergabung dengan Nana Jamal di Makassar, Sulawesi Selatan, dan juga Oki Arisandi di Surabaya, Jawa Timur untuk mengetahui pelaksanaan vaksinasi di sana. Pertama kita ke Nana Jamal terlebih dahulu. Nana, selain Wakil Gubernur, siapa saja yang divaksin di Makassar, Sulawesi Selatan? Ya, William, selain Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yang kemudian mendapatkan ataupun menerima vaksinasi pertama di Rumah Sakit Dadi Kota Makassar, Sulawesi Selatan pagi hari tadi, ini juga hanya ada beberapa saja yang kemudian terkonfirmasi untuk menerima ataupun telah menerima vaksin di pagi hari tadi. Di antaranya adalah Kepala Kanwil Agama Sulawesi Selatan, kemudian juga Sekretaris Bidang Fatwa, kemudian ada dari PPNI Provinsi Sulawesi Selatan dan juga KNPI, Ketua KNPI Sulawesi Selatan. Dari 15 orang yang terjadwal sebelumnya akan menerima vaksinasi di Kota Makassar ataupun tepatnya di Rumah Sakit Dadi Makassar, Sulawesi Selatan, hanya beberapa saja yang kemudian sejauh ini kami dapatkan informasinya sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19 pagi hari tadi. Sementara Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, ini gagal ataupun juga batal mendapatkan vaksinasi pertama di Sulawesi Selatan karena beliau pernah ada kontak erat sebelumnya dengan penyintas COVID-19. Dan sejauh ini yang dapat kami informasikan pula bahwa Gubernur Sulawesi Selatan dalam konvensi persnya juga sudah menyampaikan bahwa saat ini 3 kota yang akan diprioritaskan terlebih dahulu untuk mendapatkan ataupun juga menjalani vaksinasi COVID-19, yaitu di Kota Makassar, Kabupaten Goa, dan juga di Kabupaten Maros. Sejauh ini sudah dipersiapkan untuk tahap berikutnya adalah sebanyak 1.099 orang yang akan menerima vaksin berikutnya. Dan juga dapat kami sampaikan bahwa untuk proses distribusinya sendiri ini selanjutnya akan dipersiapkan di bulan Februari mendatang untuk di wilayah-wilayah lainnya di Sulawesi Selatan, menyusul setelah 3 kabupaten kota yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Iya, pemirsa, tentunya kami juga masih akan terus mengupdate informasi-informasi terkait vaksinasi yang ada di Sulawesi Selatan. Panas-panas mending gak usah ke pasar, mending di rumah makan pepaya. Itu dia informasi saya dari Makassar. Mari kita dengarkan selanjutnya Oki Arisandi dari Surabaya.
Oke, terima kasih Nana. Selamat siang Wilson, Stefani dan juga pemirsa. Sama halnya seperti di Makassar, di kota Surabaya, hari ini juga telah dilakukan vaksinasi tahap pertama, di mana Jawa Timur juga dalam hal ini mendapatkan 77.760 dosis vaksin yang untuk tahap pertama ini didistribusikan ke 3 kabupaten kota utama, yakni kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan juga Kabupaten Gresik. Nah, hari ini di Gedung Negara Gerahadi Surabaya disuntikan vaksin Sinovac atau vaksin pertama kepada Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Eliasnito Dardak. Kenapa bukan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa? Karena Gubernur Jawa Timur sebelumnya telah terkonfirmasi positif COVID-19 sehingga telah terbentuk imun antibodi dalam tubuhnya. Sehingga dalam hal ini Emil Wagub Jawa Timur menjadi orang pertama di Jawa Timur yang disuntikan vaksin COVID-19 oleh vaksinator dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Senja. Nah, sementara saat ini proses vaksinasi sendiri sudah berakhir, di mana tadi dimulai sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, dan tadi Wagub Jawa Timur Emil disuntikan vaksin sekitar pukul 10 kurang 15 menit bersama dengan nama-nama lainnya. Seperti ada Sekda Provinsi Jawa Timur, ada Wakapolda Jawa Timur, Pangdam 5 TNI Brawijaya dan juga DPRD Provinsi Jawa Timur, serta ada influencer dari Kota Malang, yakni Bayu Skak yang sering kita kenal demikian. Dia menjadi salah satu perwakilan anak muda untuk menjadi contoh agar masyarakat bisa percaya dan aman terhadap vaksin COVID-19 yang kini telah dimulai. Jangan lalai, jangan pernah lalai, masyarakat harus tetap rapi, jadi pastikan meskipun vaksin COVID sekarang sudah ada, masyarakat tetap harus memperhatikan protokol kesehatan, memakai masker terutama ya. Nah, kalau tadi Nana ada pantun, saya juga punya pantun untuk Wilson dan juga Stefani. Jangan pernah teledor, jangan pernah lalai. Jadi orang harus bijak seperti kata paman. Vaksinasi COVID-19 kini sudah dimulai. Jangan khawatir, insya Allah halal dan juga aman. Wilson dan Stefani, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, oke, saya balas pantunnya. Buah rambutan banyak semutnya, jadi sebelum makan harus dibersihkan. Terima kasih Oki dan Nana atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Ya pemirsa, sejumlah pemimpin daerah menjalani suntik vaksin COVID-19 dan salah satunya ini Stefani, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Iya benar sekali, selain Ganjar, sejumlah tokoh serta pejabat daerah Jawa Tengah turut menerima vaksin hari ini. Gubernur Ganjar Pranowo menandai dimulainya vaksinasi COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah. Dengan mengenakan belangkon, Ganjar menjalani suntik vaksin pagi tadi di Rumah Sakit Tugu Rejo, Semarang. Suntik vaksin COVID-19 juga diberikan pada Wakil Gubernur Jawa Tengah dan sejumlah tokoh serta perwakilan instansi di wilayah ini. Dan untuk mengetahui kondisi Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo yang baru saja disuntik vaksinasi COVID-19, kami sudah terhubung dengan Bapak Ganjar Pranowo. Selamat siang Pak Ganjar. Ya, selamat siang. Selamat ya Pak ya, sudah divaksin. Pak, boleh langsung diceritakan Pak, ini sudah beberapa jam setelah divaksin ya. Apa yang dirasakan saat ini Pak Ganjar? Lapar. Emang belum sarapan tadi Pak sebelum divaksin? Iya, tadi cuma makan buah aja, tadi makan kurma sama makan pisang. Jadi kok habis disuntik, gimana Pak rasanya? Lapar, saya bilang gitu. Tapi hampir semua kawan-kawan, Pak Kapolda, Pak Pangdam, ya, Pak Wagub, Wakil Ketua DPRD tadi ya, tokoh agama juga hadir, tokoh dokter, perawat hadir. Rata-rata semua tadi kami tanya sehat-sehat, tidak merasakan apapun, bahkan 30 menit pertama setelah kami divaksin semua merasa baik-baik saja. Alhamdulillah. Nah, tadi imbauan dari vaksinator apa Pak setelah divaksin? Adakah mungkin pantangan atau hal yang harus dilakukan setelah divaksin Pak Ganjar? Enggak ada sih, kalau dari vaksinator setelah selesai suruh kampanye saja. Suruh sosialisasi saja agar tidak takut begitu orang. Dan kemudian nanti semua bisa mendapatkan pada saatnya begitu. Kalau kemarin Pak Jokowi bilang agak pegel atau cenut-cenut dikit nih Pak habis divaksin. Pak Ganjar gimana? Ada merasakan efek samping mungkin di bagian lengan yang divaksin juga? Enggak, biasa saja. Kan kita juga waktu kecil pernah dapat Mbak ya. Ada imunisasi, waktu kita naik haji, waktu kita umroh juga pernah disuntik meningitis kan. Ya sama kan vaksin juga. Sebenarnya biasa saja. Memang orang yang takut sama jarum bisa jadi bisa nggak tidur berhari-hari mau menghadapi, tapi karena semuanya ini rasa-rasanya tidak ada yang fobi sama jarum, tidak ada istilahnya netizen itu jarum fobia, tidak ada yang jarum fobia, maka
baik-baik saja sih. Sampai hari ini saya coba ini, sampai hari ini nggak pegel-pegel ini. Oke, alhamdulillah lah sehat. Tadi Berarti masih aman ya Pak ya. Nah, tapi setelah Pak Ganjar dan juga beberapa pejabat daerah di Jawa Tengah yang divaksin, selanjutnya Pak, siapa nih Pak yang diprioritaskan untuk divaksin di Jawa Tengah Pak? Ya, sebenarnya kan semua prioritas pertama adalah untuk tenaga kesehatan. Namun demikian kemarin dari Pak Menteri Kesehatan, Pak Menko, semuanya menyampaikan kita akan menyertai Pak Presiden. Maka setelah Pak Presiden sudah, tokoh-tokoh sudah, maka di daerah juga hal yang sama. Maka sebenarnya kami ini membuka saja, membuka pintu awal, vaksinasi sudah dimulai, dan memberikan keyakinan pada masyarakat, insya Allah semua aman, semua sudah diproses, ini halal, MUI sudah menyampaikan, ini aman karena BPOM juga sudah melakukan review, memberikan rekomendasi, dan kita melaksanakan. Nah, setelah itu untuk selanjutnya prioritas untuk nakes semua, Mas. Untuk jumlah vaksin yang diterima Jawa Tengah sendiri, apakah sudah mencukupi Pak untuk seluruh tenaga kesehatan di Provinsi Jawa Tengah? Oh tentu belum, karena kita itu baru menerima kan sekitar 62.000 ya, sedangkan tenaga kesehatannya ratusan ribu. Maka ini untuk batch pertama ini yang kita pakai untuk nakes, kan nanti terus ya, yang batch kedua datang, ketiga datang terus saja. Dan ini pun baru kita laksanakan di 3 kabupaten kota, di Kota Semarang, Kabupaten Semarang, sama Kota Solo. Jadi yang lain belum. Jadi nanti begitu batch kedua datang, maka berikutnya akan kita percepat untuk seluruh nakes. Tapi nakes menjadi prioritas pertama begitu. Nah Pak, tadi kan pesan vaksinator untuk mensosialisasikan agar warga mau divaksin. Nah, pemerintah Jawa Tengah ini melakukan apa Pak agar sosialisasi vaksin kepada masyarakat sampai ke daerah terpencil ini bisa tetap dilakukan Pak? Ya, sebenarnya kami sebelum dilakukan vaksinasi sudah memberikan banyak materi yang kepada masyarakat. Kita gunakan kawan-kawan netizen, para influencer, terus kemudian tentu pernyataan-pernyataan resmi dari Kementerian Kesehatan. Pak Menkes ngirimin banyak sekali video-video pendek yang kita sebarkan jadi sebelum vaksin. Nah, tadi sengaja saya buat live begitu ya, agar semuanya bisa tahu di YouTube, di Facebook saya, terus kemudian terima kasih sekarang Agnes juga membantu. Ini bagian dari sosialisasi. Dengan melihat semuanya divaksin, ya insya Allah itulah kredibilitas yang bisa diberikan, dan itu sudah menjadi bagian sosialisasi, dan ini terus kita lakukan. Ada di puskesmas kita minta bantuan, di tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan Majelis Ulama Jawa Tengah kemarin menyampaikan, Pak Gubernur, ini tolong para kiai, Bu Nyai juga menjadi prioritas begitu ya. Dan saya senang mendapatkan sambutan itu. Baik Pak Kiai, nanti berikutnya juga kita sampaikan. Dari guru, Mama PGRI menyampaikan, Pak Ganjar guru juga, artinya banyak dukungan dong gitu ya. Nah dengan banyak dukungan insya Allah sosialisasi juga akan bisa dilakukan. Jadi kelompok-kelompok masyarakat kita minta bantuannya untuk melakukan sosialisasi begitu. Kalau nanti ada masyarakat ataupun nakes yang tidak mau divaksin, pendekatannya akan seperti apa Pak Ganjar? Nggak apa-apa, belum mau divaksinasi itu kan ada 2. Mungkin mereka betul-betul tidak mau karena tahu, atau mungkin memang tidak mau karena tidak tahu. Tugas kita sekarang adalah memberitahu kepada mereka, dan mereka kita lakukan pendekatan. Dan karena prosesnya ini panjang, yang mereka khusus nakes, saya kira mereka sampai hari ini kok saya belum mendengar ya ada nakes tidak mau begitu. Tapi kalau masyarakat sih di media sudah muncul, tapi kami nggak mau, kami ya asumsinya macam-macam lah, keamanan, terus kemudian kehalalan dan sebagainya, kan sudah dijelaskan semuanya. Jadi tinggal sekarang materi-materi yang sudah disampaikan oleh pemerintah, oleh pemegang otoritas itulah yang nanti akan kita berikan kepada masyarakat untuk kita keyakinkan. Jadi kita lakukan pendekatan kepada mereka sejelas-jelasnya. Gitu. Baik. Pak Ganjar, makasih banyak Pak atas waktunya Pak, dan selamat sudah divaksin, dan jangan lupa Pak untuk makan siang habis ini, tadi katanya lapar. Terima kasih Pak. Pemirsa, sejumlah tenaga medis mulai menjalani vaksinasi COVID-19, salah satunya dokter sekaligus influencer Dr. Tirta. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.